Mantap bang, akhirnya ada juga orang nok berani bersuara. Gini bang, kenapa saya mau buka suara? Ya, supaya teman-teman pada dasarnya itu yang memang asli orang Belitung, kelahiran tanah Belitung, biar mereka itu bisa menjaga tanah kelahirannya sendiri, ya. Dan ada kisah, ada cerita nanti suatu saat yang bisa diceritakan dengan anak cucunya. Tapi kalau pulau itu sudah hancur, sudah rusak, kebanggaan apa yang mau kau ceritakan untuk generasimu? Saya yang bukan asli kelahiran orang Belitung, saya aja peduli. Masa kalian yang memiliki tanah kelahiran di sana, kalian tidak peduli dengan apa yang terjadi, dampak efek yang dirasakan sekarang oleh tambang timah? Terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sampai Belitung itu lenyap, semua sudah menjadi danau dan menyatu dengan laut, hancur. Harus seperti itu. Timah itu bakal habis. Paham? Timah itu bakal habis. Terus ketika timah habis itu, apa lagi yang mau kalian harapkan? Kalau tidak dari sekarang kalian beralih, ya, mencari solusi, mencari pekerjaan lain tanpa merusak lingkungan, mau kapan lagi? Tunggu timah ini benar-benar habis baru Mika anak move on. Itu ibaratnya, itu yang dibilang penyesalan itu datang terlambat, ya, seperti kalian. Sekarang apa bedanya? Di saat inilah kalian beralih mencari solusi pekerjaan lain selain menambang timah, ya, daripada di saat itu sudah hancur semua, timah sudah habis, baru kalian mau beralih. Apa yang mau dialihkan lagi? Kalau semua sudah rusak, pariwisatanya sudah rusak, lautnya sudah rusak, ya, perkebunannya sudah rusak, ya. Dulu masih banyak penanam sahang, lada itu banyak, dan berhasil kok, mampu kok menguliakan anak-anaknya, menyekolahkan tinggi-tinggi. Yang bekerja di perkebunan kelapa sawit juga mampu menguliakan anaknya, nggak harus dari timah. Nah, ketika semua itu sudah mendapatkan dampaknya, baru kalian mau mencari pekerjaan lain karena timah sudah habis. Telat, bos. Dimulai dari sekarang sebelum semuanya terlambat. Kalian selalu beranggapan gara-gara timah ngefek begini begono, begini begono, begini begono. Ya berefek kalau, ya, masyarakatnya seperti kalian tidak mau beralih dari timah. Ya itu akibatnya. Paham ya maksud saya? Tapi, ya, kalau seperti penanam lada, ya mungkin hanya segelintir orang yang bisa berkebun, ya. Terus bekerja di perkebunan, mungkin hanya segelintir orang yang punya ijazah. Karena ada juga pertanyaan di saya, kami yang nggak punya ijazah ini mau kerja apa bang? Banyak. Siapa bilang semua pekerjaan itu membutuhkan ijazah? Tidak. Salah satunya pariwisata. Banyak kok. Kami di pariwisata itu tidak menggunakan ijazah, ada. Yang penting dia memiliki wawasan, mengerti
tentang kehidupan di Pulau Belitung, sejarah Pulau Belitung, menjadi driver pariwisata tanpa ijazah, menjadi lokal guide tanpa ijazah, UMKM-nya bisa jalan, ya. Pedagang-pedagang kecil seperti pedagang kelapa apa segala macam di tempat pariwisata jalan, rumah makan, ya, dimana kalau rumah makan itu ramai otomatis membutuhkan karyawan, hotel, ya kan, juga akan membutuhkan karyawan, penyewaan seperti apa namanya, pelampung, alat snorkel, ya, pedal yang sekarang ini lagi ngetren-ngetrennya tuh di Belitung. Dan pariwisata kalau kalian jaga sampai kapanpun gak akan pernah habis. Nelayan juga bisa makmur, lautnya dijaga, tidak dirusak, tidak terkontaminasi, ya. Pikir jauh, jangan berpikir dangkal. Kalau kami sekarang ndak gawe timah, isok nak makan apa? Itu pemikiran dangkal. Kami di saat COVID, ya, pariwisata anjlok, tapi kami masih bisa kok berupaya yang lain. Kerja di distributor, sebagai helper kalau nggak bisa nyupir, sebagai supir kalau bisa supir, ya. Terus Mika sebut ke pariwisata itu anjlok, tidak berdampak. Berdampak, bos. Salah satunya ya karyawan-karyawan hotel banyak yang diberhentikan, ya. Bukan karena timah. Dulu Belitung tuh dikenal dengan pulau tambang, pulau timah. Sekarang Belitung itu kebanyakan dikenal dengan pariwisata, yaitu Laskar Pelangi. Dan nggak gampang itu. Mengangkat itu nggak mudah, bos. Ya. Di saat itu sudah diraih, tapi tidak kalian jaga. Coba kalian lihat bos-bos timah itu, mereka kaya, ya. Suaminya Sandra Dewi itu kalian lihat punya jet pribadi. Kalian punya apa? Dibayar timah harga sekian ratus sekian, kalian merasa timah lagi naik, timah, tanpa kalian sadarin timah dunia itu harganya berapa, ya. Dan yang dirugikan oleh negara itu berapa sekarang? Berpikirlah Mika, 271 triliun lebih. Kalau itu dialokasikan dari pemerintah untuk bantuan-bantuan untuk masyarakat Belitung yang tidak mampu, kira-kira kebantu nggak? Dibangun fasilitas apa-apa segala macam, bagus Belitung itu. Tapi 271 triliun itu hanya dirasakan oleh beberapa orang, dan itu bukan kalian. Sadarlah, ya. Masyarakat Belitung itu sedang ditunggangin oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi kalian jangan merasa diri kalian itu merasa pintar lah, merasa disanjung segala. Itu kalian dimanfaatkan, bos, ya. Coba pikirkan lagi lebih dalam, lebih luas, lebih matang. Oke? Salam kampung halaman untuk menjaga keutuhan adat budaya Belitung, dan Belitung harus tetap menjadi daerah yang bagus dan indah. Terima kasih.